Kalau di lampu merah, saudara jalan, saudara pasti akan mengalami kecelakaan. Sementara sebaliknya, kalau lampu hijau saudara harus jalan, bukan berhenti. Nah artinya bahwa saudara harus tahu di waktu apa saudara sedang berada. Di season apa saudara sedang berada. Kalau saudara tidak tahu di season apa, di waktu apa saudara sedang berada, maka tidak heran saudara akan makin frustasi dibuatnya. Ambil contoh, kalau saudara hendak bepergian ke negara yang memiliki 4 musim, pastikan saudara tahu saudara tiba di musim apa. Kalau saudara tiba di negara yang 4 musim dan kebetulan musim dingin, saudara bawa dari Indonesia pakaian musim panas, saudara sedang dalam masalah. Demikian pula sebaliknya, ketika musim panas kita siapkan seluruh jaket yang tebal-tebal, itu juga jadi salah. Nah, saya mesti katakan kepada saudara, mengapa ini jadi penting? Karena ternyata semua kebenaran-kebenaran yang kita pelajari, itu harus diterapkan dalam musim yang tepat. Dalam waktu yang tepat. Nah kalau saudara tidak mengetahui di musim apa atau di waktu apa saudara saat ini sedang berada, maka saudara akan jadi makin bingung dibuatnya. Mengapa saya menyuarakan hal ini? Dasar Alkitabnya di mana? Bagaimana dengan pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dan ayat 11. Bukankah pengkhotbah mengajar ada musim-musim, ada waktu-waktu dalam hidup seseorang. Nah saudara perlu memahaminya supaya saudara tidak frustasi. Perhatikan ini. Untuk segala sesuatu, apa saudara? Ada masanya, ada waktunya. Nah, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Apa saudara berani bilang bahwa waktu meninggal itu bukan waktu yang baik? Pernah ketemu dengan orang-orang yang sudah sangat lanjut usia? Yang semua organ-organ tubuhnya sudah sangat melemah, tapi masih tetap hidup? Itu penderitaan loh saudara. Meninggal buat orang ini adalah sebuah keindahan. Kita selalu melihat, kalau suruh milih, wah ya waktu yang lahir, bukan waktu meninggal. Tapi Alkitab katakan untuk segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Nah lihat ayat ini selanjutnya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Terus ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Pengusaha tahu itu. Terus. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang atau untuk melepas. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Perhatikan ini. Ia yaitu Tuhan membuat, apa saudara? Segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan waktunya besar. Waktunya. Tadi saya katakan, meninggal itu indah loh. Kalau waktunya tepat. Lihatkan ini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah itu sebabnya izinkan saya mengingatkan saudara satu kebenaran penting siang ini. Bahwa selain saudara harus tahu kebenaran, saudara harus tahu di waktu apa saat ini saudara sedang berada. Di musim apa saat ini saudara sedang berada. Sebab kalau enggak, saudara jadi tersesat. Oke, nah sekarang memahami di waktu apa saat ini kita sedang berada, menolong kita untuk tahu bagaimana berespon dengan tepat. Coba renungkan dulu. Paham maksud saya ini?
memahami di waktu apa saat ini kita sedang berada. Menolong kita jadi tahu bagaimana berespon dengan tepat. Dengar kata-kata saya, bukan berespon dengan benar. Nggak cukup benar, mesti tepat. Kita selalu pendekatannya benar salah masalahnya. Ada yang lebih penting daripada cuma sekedar benar, tepat. Nah, ada banyak orang sedang berespon dengan tidak tepat karena bukan gak tahu kebenaran seringkali. Tapi karena kita sedang tersesat di mana kita lagi gak tahu di musim apa atau di waktu apa saat ini kita sedang berada. Nah, mengapa kita perlu memahami ini? Itu sebabnya saya mencatat bahwa jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap pribadi mungkin ada di waktu atau musim yang berbeda. Renungkan dulu. Kita selalu compare orang dengan musim kita. Padahal musim orang seringkali beda-beda. Oke, sekarang saudara mulai memahaminya. Saudara bisa duduk sebagai suami istri bersebelahan. Tapi waktunya bisa beda-beda. Waktu apa? Waktu apa? Nanti saya akan jelaskan. Ambil contoh. Bagaimana dengan Mazmur 126 ayat 5 sampai 6? Kalau saudara sedang ada di musim yang namanya menabur, jangan berharap saudara menuai. Betapa frustasinya kalau saudara berada di musim menabur, saudara mengharapkan untuk menuai. Saudara bisa ikuti saya sampai di sini contohnya. Nah, itu sebabnya ada banyak orang sedang frustasi. Mereka bilang, kok apa saya kurang iman? Sementara orang alami mujizat, sementara saya krisis mujizat. Sampai akhirnya waktu kita compare kita dengan orang lain, kita jadi tertekan. Kalau kita lagi ngalami masa menuai, kita bisa mengintimidasi orang yang sedang masa menabur. Kita selalu bilang, kayaknya kamu kurang iman deh. Lihat saya. Nah, padahal jangan-jangan musimnya sedang beda. Nah, coba lihat ini. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menabur, apa saudara? Dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan, apa saudara? Bersorak-sorai. Orang yang, apa saudara, berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi nanti kalau ngasih nasihat sama orang jangan sembarangan. Sebelum saudara sampaikan, lepaskan satu kebenaran, saudara harus pahami orang ini tidak ada di musim apa. Saudara bisa menangkap ini? Bagaimana kalau saudara sedang dibawa Tuhan di musim menabur? Bukankah saudara tentu belajar bahwa menabur itu masa yang tidak enak? Gak enak itu. Siapa yang enak? Masa menabur, masa kerja keras. Masa menabur, masa berkorban sepertinya. Dan apakah waktu saudara menabur terus saudara mendapatkan manfaat dari menabur saat itu? Tidak. Itu sebabnya, tetapi pertanyaannya bagaimana mungkin kalau saudara tidak menabur dan saudara bisa mengharapkan menuai? Nah, itu sebabnya sementara saya mempersiapkan materi ini, Tuhan menyadarkan saya bahwa ternyata ada banyak orang sedang tersesat. Ingat kembali, tersesat bukan karena ajaran sesat. Tersesat karena bukan karena kita nggak punya tujuan. Bukan karena kita nggak tahu tujuan. Tapi karena kita sedang nggak tahu di mana saat ini kita sedang berada. Semua kebenaran ditaruh di musim yang salah, pasti akan jadi salah. Makanya ada banyak orang frustasi. Mereka bilang, saya sudah beriman, saya sudah doa puasa. Tapi kenapa kok seperti tidak ada mujizat? Ada yang salahkah dengan saya? Nah, coba lihat saudara. Bahwa saudara ada satu kabar buruk yang saya mau sampaikan. Iman bekerja dan berguna saat digunakan dalam waktu yang tepat. Renungkan dulu. Iman
itu bekerja dan baru berguna saat digunakan dalam waktu yang tepat. Karena iman itu ternyata takluk pada waktu. Saya ambil contoh. Apa jadinya ketika usia anak kita baru 4-5 tahun. Terus mereka pengen punya jenggot dan punya kumis. Mereka doa puasa. Mereka punya iman yang sangat besar. Pertanyaan saya, apakah karena iman dan doa puasa yang berhari-hari bahkan 40 hari, umur 4 tahun, maka akhirnya lalu tumbuhlah kumis dan jenggot? Tidak, saya ulang, iman ternyata bekerja dan berguna saat digunakan dalam waktu yang tepat. Saudara harus paham, ada masa-masa di mana iman itu membuat engkau bertahan dan kuat melewati tantangan. Sebesar apapun imanmu tidak akan pernah mengubah keadaanmu. Karena engkau sedang ada dalam masa yang namanya sebuah proses. Nah kalau saudara nggak memahami ini, saudara menggunakan iman untuk mengubah keadaan, sementara keadaan itu sedang Tuhan pakai untuk mengubah dirimu. Apa anda frustasi dibuatnya? Nah itu sebabnya hari ini, makanya tadi saya katakan, apa yang saudara sedang dengar ini sangat penting. Karena ini akan menyelamatkan kita dari kefrustasian. Karena ingat baik-baik, tidak cukup tahu kebenaran, tapi kita juga harus tahu di musim apa atau di waktu apa saat ini kita sedang berada. Oke, nah sekarang saya ingin ajak untuk kita belajar. Lihat apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel di saat mereka mengalami pembuangan. Kalau saudara belajar sejarah, maka orang Israel itu dibuang ke Babel selama 70 tahun. Oke? Tuhan udah tetapkan bahwa 70 tahun kamu dibuang. Boleh dibilang dihukum deh, diajar, dapat pengajaran. Oleh karena ketidaktaatan mereka, 70 tahun ditetapkan di Babel. Oke? Mereka ada di Babel. Nah lihat baik-baik ayat ini. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai ayat 8 dan ayat 10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Saudara jadi tahu ya kisah ini. Terus selanjutnya. Dirikanlah, apa yang Tuhan ngomong sama mereka? Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Loh, kok ini negeri asing kok suruh bangun rumah sih? Saudara bisa menangkap konteksnya? Waktu dibuang. Nah saya mau tanya, kalau saudara ada dalam situasi itu, kangen pulang nggak? Pengennya pulang dong. Tapi Tuhan bilang, dirikan rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Terus ambilkan istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Nangkep sesuatu enggak? Apa sih yang jadi mimpi mereka? Yang jadi mimpi mereka adalah segera balik ke tanah perjanjian. Betul enggak itu? Itu kan impian mereka, itu kan doa mereka. Tapi Tuhan itu sepertinya kejam loh. Udah deh jangan ngarep. Sekarang bangun rumah, usaha di sana, doain tempat itu supaya tempat itu sejahtera. Loh kenapa? Karena itu musim pembuangan di mana Tuhan sudah tetapkan mereka 70 tahun di sana. Saya mau tanya, kalau saudara ada di situasi itu, iman sebesar apapun tidak akan pernah bisa mengembalikan kamu ke tanah Israel. Tapi Tuhan ngasih tahu, nanti kalau udah selesai, kamu gak perlu doa, aku akan balikan kamu kembali. Saudara belajar sesuatu? Pentingnya saudara paham di musim apa saat ini saudara sedang berada. Sebab kalau enggak blunder, banyak yang blunder. Tadi saya katakan,
ketidaktahuan kita tentang waktu kita, di mana kita sedang berada membuat kita jadi kecelakaan. Lampu merah harusnya berhenti, jalan. Lampu hijau karena kita tidak tahu lampu hijau malah justru berhenti, ditabrak dari belakang. Nah saya melihat bahwa hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang percaya yang sedang mengalami ini. Nah perhatikan ayat selanjutnya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila, apa saudara? Telah genap 70 tahun bagi Babel. Barulah, apa saudara? Aku memperhatikan kamu dan aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke negeri ini. Pertanyaan saya, apa yang saudara pelajari? Bukankah dibutuhkan ketepatan memahami waktu di mana kita sedang berada? Di musim apa saat ini kita sedang berada? Di season apa saat ini kita sedang berada? Kalau enggak, saudara jadi makin frustasi. Itu sebabnya tadi saya ulang lagi. Kalau mereka terus beriman, terus berdoa, terus berpuasa, supaya pingin pulang kampung ke tanah perjanjian. Nggak akan ngubah keadaan. Karena Tuhan sudah menetapkan waktu itu adalah waktu pembuangan selama 70 tahun. Pertanyaan saya, jangan-jangan yang membuat imanmu sepertinya tidak bekerja dan doamu sepertinya tidak didengar. Karena engkau nggak tahu di waktu apa saat ini engkau sedang berada. Saudara belajar sesuatu? Saudara perlu paham, hari-hari ini saya banyak mendengar gereja-gereja sedang mengajar tentang mujizat. Pernah dengar itu? Ini tahun mujizat, ini tahun mujizat, tahun mujizat, tahun mujizat. Terus kita dengar kesaksian-kesaksian spektakuler. Sementara ada banyak jemaat yang di tempat itu frustasi karena enggak ngalami mujizat. Tambah bingung kan, kesaksian di mimbar, wah itu banjir mujizat kok. Kalau saya gerimis aja enggak. Kok ada dosa apa saya? Itu yang saya alami di meja-meja konseling loh saudara. Sementara kanan kiri saya ngalami mujizat, sementara saya kok sepertinya enggak ada mujizat loh kok. Ingat, saudara perlu memahami kebenaran dan perlu memahami waktu. Salah satunya saudara cuma tahu, saudara pasti kolaps. Sekarang, saudara perlu memahami bahwa ternyata ada dua jenis mujizat dalam diri orang percaya. Mujizat yang pertama adalah mujizat pemeliharaan. Sedangkan mujizat yang jenis kedua adalah mujizat pelipat gandaan. Mengapa saya katakan ada dua jenis mujizat? Mujizat yang pertama, di mana mujizat itu jenis pemeliharaan. Masih ingat tentang pengalaman janda Sarfat? Ketika Elia mendatangi dia, Elia minta roti dari dia. Masih ingat cerita itu? Lalu dia bilang gini, gimana saya bisa ngasih ke kamu? Saya aja ini sedang ngumpulin kayu. Nanti saya pulang, terus saya mau bikin roti dan saya makan sama anak saya, lalu kita mati. Karena enggak ada lagi harta tersisa. Cuman Elia bilang gini, sekarang udah nurut sama aku, percaya sama aku. Sekarang buat, pulang, buat. Dan beri sebagian kepada aku dulu. Baru sisanya buat kamu. Nah ketika janda ini taat kepada apa yang dikatakan oleh Elia. Saya mau tahu, saya mau tanya sama saudara. Mujizat terjadi tidak? Mujizat terjadi di mana segenggam tepung dan sedikit minyak itu enggak habis-habis sampai musim kekeringan selesai. Pertanyaan saya, kalau saudara jadi janda itu, bersyukur enggak? Bersyukur. Tapi kalau saudara ngalami itu, jantungnya empot-empotan enggak? Saudara seringkali memahami bahwa mujizat itu selalu identik dengan pelipat gandaan. Tapi sadarkah saudara bahwa mujizat juga ketika apa yang ada di tanganmu yang kau pikir kurang tapi tetap cukup? Saya ketemu dengan orang-orang yang bilang, kok tak pikir, tak hitung, enggak mungkin cukup. Tapi setelah dilewati, kok bisa cukup loh. Nah, saya mau tanya kepada saudara, mampukah saudara bahwa melihat itu juga mujizat? Kita selalu melihat
Kita selalu punya parameter, mujizat itu selalu pelipat gandaan. Di mana 5 roti, masih ingat itu? 2 ekor ikan, bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dan sisanya 12 bakul. Lalu kita bilang ini mujizat. Saya setuju. Tapi mujizat itu ada 2. Pertanyaan saya. Kalau saudara sekarang sedang dibawa ke mujizat pemeliharaan. Maafkan saya, jangan berharap. Nanti sakit. Bagaimana kalau saudara sedang dibawa Tuhan ke musim mujizat pemeliharaan? Saudara ngarapin pelipat gandaan? Sampai limpah ruah, sampai luber-luber gitu? Saya mau tanya, pernahkah saudara berpikir mengapa Tuhan seringkali mengajar kita dan membawa kita kepada sebuah pengalaman untuk kita mengalami mujizat pemeliharaan? Sadarkah saudara, di dalam season mujizat pemeliharaan, Tuhan lagi ngajarin kita. Kita hidup bukan dari banyak, tapi kita hidup karena Tuhan setia. Masalahnya seringkali iman kita bukan pada kehadiran dan penyertaan Tuhan, tapi iman kita pada banyaknya yang kita punya. Waktu banyak kita rasa aman, waktu banyak kita rasa tenang. Tapi waktu sedikit langsung kalkulasi jalan kita bilang kayaknya nggak cukup. Tapi saya mau bilang Tuhan sedang mengajar kita bahwa Dia saja cukup. Makanya kalau saudara sedang dibawa Tuhan mengalami mujizat pemeliharaan, jangan berharap mengalami mujizat pelipat gandaan. Kalau enggak saudara jadi marah sama Tuhan, benar gak itu? Kita langsung compare. Padahal Tuhan saya mau bilang, bukankah itu juga mujizat? Kita pengennya yang banyak-banyak masalahnya. Sementara Tuhan bilang, hey, ada waktunya nanti aku akan buktikan bahwa ada yang namanya mujizat pelipat gandaan. Tapi untuk saat ini, aku ingin ajar kamu satu hal. Bahwa semua itu sumbernya dari aku. Hari ini, di musim apa saat ini saudara sedang berada? Pernahkah saudara merenungkan itu? Pernahkah saudara mencoba mengenali itu? Mengapa ini penting? Karena ternyata kalau saudara perhatikan di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13, ternyata hal yang menyedihkan saya karena ada banyak orang bilang begini, oh kalau kamu lagi ngalami kekurangan itu namanya kurang beriman. Oke. Apa saudara berani jamin kalau orang itu mengalami kekurangan itu pasti karena ketiadaan iman? Bagaimana dengan Paulus? Rasul yang sangat besar, luar biasa. Itu pernah yang ngalami yang namanya kekurangan kok. Coba sedih rasanya melihat teman-teman yang meyakini teologi kemakmuran. Harus limpah. Oke. Tapi untuk sampai titik itu biasanya Tuhan harus latih dan didik kita dulu loh. Lihat ayat ini. Filipi 4 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan katakan bahwa aku tahu apa itu kelaparan, kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi Paulus itu ngalami setiap musim. Ada musim di mana dia lagi ngalami kekurangan. Ada musim dia mengalami yang namanya kelimpahan. Dan dia katakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi kalau sama Paulus enak. Pas lagi kurang datang sama Paulus, Paulus akan ngerti. Pas lagi limpah datang sama Paulus, Paulus juga ngerti. Karena dia mengalami apa itu pengalaman kekurangan, apa itu pengalaman kelimpahan. Nah yang saya mau coba sampaikan hari ini adalah gini. Kalau saudara sedang dibawa kepada pengalaman kekurangan. Terus gimana? Apa yang kita mesti lakukan? Terus memperkatakan firman supaya mujizat pelipat gandaan terjadi. Ingat, setiap musim ada pembelajarannya sendiri. Saya ulang. Setiap musim ada misinya sendiri. Saudara perlu paham, kita selalu fokus pada keadaannya, tapi kita tidak pernah sadar pada pembelajarannya.
Come on. Kita selalu fokus pada keadaan yang kita lagi alami, tapi kita tidak pernah berfokus pada pembelajaran apa yang sedang Tuhan coba ajarkan lewat musim itu. Lewat waktu itu. Kita mengejar kenyamanan masalahnya. Kita mengejar kemakmuran masalahnya. Kita ikut Tuhan untuk itu seringkali. Supaya hidup lebih nyaman, supaya hidup lebih enak, supaya hidup terproteksi. Dengar, teman-teman yang sedang alami ujian yang namanya pengalaman kekurangan. Disitulah Tuhan ingin cuma menyadarkanmu. Bahwa kalau kamu pikir kamu mati, ternyata kamu kok gak mati-mati ya. Kita kan bilang, mati saya kok. Buktinya 3 bulan gak mati-mati, padahal saya tungguin mau sangseng ya. Kalau saudara tanya kepada kami, saya dan istri saya, pernah gak ngalami kekurangan? Pernah. Sebelum saya menikah, saya pernah memiliki harta terakhir. Indomie rasa kari ayam terakhir. Nggak bisa bayar nunggak listrik 3 bulan. Nggak bisa bayar cicilan rumah selama 3 bulan. Hanya karena saya memilih belajar benar. Mau bersih-bersih dari yang kotor-kotor. Di situ saya sempat marah sama Tuhan. Pengen bener harusnya ditolong. Tapi kenapa jadi kayak gini, jadi berantakan begini. Tapi ternyata saya menyadari di situ Tuhan sedang mengajar saya. Dia sedang memurnikan hidup saya. Sampai terjadi mujizat. Pertolongan datang. Waktu yang sangat tepat. Tidak kecepatan. Tepat. Mujizat sangat ajaib. Tapi saya pernah mengalami 3 bulan sport jantung. Saudara pernah mengalami titik itu? Ingat, kalau saudara sedang di bawah itu, kalau saudara sedang ada di musim itu, saudara jadi tahu bagaimana berespon dengan tepat. Bukan cuma benar, dengan tepat. Oke, nah sekarang itu sebabnya Paulus berkata, segala perkara, apa saudara, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatanku. Jadi kabar baiknya adalah gini, di musim apapun Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amen. Di musim apapun selalu Tuhan memberi kemampuan buat dirimu. Bukankah itu lebih dari cukup sebetulnya? Hari ini coba punya hati cerdas sedikit gitu loh. Kalau lagi dibawa ke pengalaman ini, apa yang sedang dia coba komunikasikan pada dirimu. Bukan mencoba menjadikan iman untuk mengubah keadaan, padahal keadaan itu sedang Tuhan pakai untuk mengajar dirimu. Saya ingin coba kita jadi seimbang, jadi Kristen yang seimbang. Mengapa? Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Masih ingat perjalanan bangsa Israel meninggalkan Mesir dan dibawa masuk ke padang gurun sebelum mereka dibawa ke tanah perjanjian. Dan sudah bisa bayangkan kenapa sampai mereka itu selalu pengen balik ke Mesir. Simple. Karena Mesir lebih baik dari padang gurun masalahnya. Nggak peduli Tuhan janjiin tanah Kanaan, tapi mereka sedang ada di padang gurun. Dan padang gurun itu keadaannya lebih buruk dari Mesir. Walaupun mereka di Mesir budak, tapi jauh lebih enak dibanding di padang gurun yang tidak nyaman. Lihat ayat ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Apa maksudnya? Dia bukan yang Tuhan yang iseng. Dia bukan Tuhan yang kejam. Tapi dia adalah Bapa yang serius mendidikmu. Bukan cuma hanya Bapa yang memberkatimu, tapi dia serius sebagai Bapa yang mendidikmu. Dan dia bilang, Alkitab bilang begini, perhatikan. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi. Ia merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar.
Terjadi pembiaran loh teman-teman. Ini yang nyebelin. Apakah pembiaran Tuhan adalah bentuk kelalaian Tuhan? Itu yang dipahami banyak orang. Pembiaran Tuhan itu kelalaian Tuhan. Tapi masalahnya dia bukan karena lalai. Dia sengaja melakukannya. Karena dia punya tujuan dan punya maksud yang mulia buat hidupmu. Itu gimana kalau misalnya kayak gitu? Dibiarkan engkau lapar. Itu gak asik loh saudara. Gak asik itu. Tapi ternyata memang kalau saudara telusuri perjalanan dari bangsa Israel. Diizinkan ke titik. Pressed to the limit. Di situ Tuhan lagi ngajar. Tuhan mulai ngajar. Nah mereka gak pernah nangkep itu. Karena yang mereka kejar adalah kenyamanan. Problem dari banyak orang percaya hari-hari ini. Kenapa kita gak pernah fokus pada musim apa. Karena fokus kita pada berkat apa yang bakal kita terima dari Tuhan. Itu masalahnya. Nah itu sebabnya hari ini. Kalau sampai Tuhan sedang membawa kita pada pengalaman-pengalaman di mana kita dibawa ke padang gurun. Saya mesti ngomong, welcome to the kingdom. Saya mau tanya, kalau saudara sedang ada di padang gurun, dan itu adalah kehendak Tuhan buat saudara. Karena dia punya maksud untuk mempersiapkan saudara untuk masuk ke tanah Kanaan. Saya nggak peduli saudara punya iman sebesar gunung. Biji sesawi aja minyak gunung. Saya nggak peduli saudara punya iman sebesar gunung. Tapi itu tidak akan membuat saudara check out dari padang gurun. Sekarang, daripada ngambek sama Tuhan, daripada curiga sama Tuhan, daripada mutung, daripada patah semangat, tawar hati, pengen bunuh diri. Alangkah baiknya untuk saudara mulai cari tahu. Di musim apa saat ini saya sedang ada. Saudara belajar sesuatu? Marahmu sama Tuhan gak mengubah keadaanmu kok. Terus ketika engkau berhenti berdoa, terus Tuhan jadi akhirnya kebakaran jenggot gitu. Saudara berhenti pelayanan, saudara mutung ngancem sama Tuhan, terus kasih deadline lagi sama Tuhan. Bisa gak itu? Saya kasih deadline loh sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja, saya akan berhenti percaya sama Tuhan. Terus kata Tuhan, siapa yang rugi emang? Dengar baik-baik. Kalau Tuhan sedang mendidikmu, dia tidak akan pernah menyerah terhadap pemberontakanmu. Come on. Kalau Tuhan sedang mendidikmu, dia tidak akan pernah menyerah dengan pemberontakanmu. Yang punya anak tentu akan mengaminkan. Kalau anak kita semakin berontak, kita tidak akan pernah bergeming. Hari ini saya melihat ada banyak orang Kristen yang tidak memahami. Di musim apa dia sedang berada. Itu sebabnya tadi saya katakan. Memahami musim yang tepat akan membuat kita jadi tahu bagaimana berespon yang tepat. Oke? Berarti kalau saudara sedang ada di padang gurun, gimana? Nikmati. Nikmati bahwa Tuhan lagi mendemonstrasikan bahwa yang kamu pikir tidak cukup, kok cukup? Kenapa Tuhan harus bawa untuk pada pengalaman itu? Supaya kita tidak takabur. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita nggak lupa diri. Bahwa sumbernya itu ternyata Tuhan. Bukan karena keringatmu. Bukan karena kerja kerasmu. Tapi karena berkat dan kesetiaan Bapa atas hidupmu. Coba saudara lihat. Kalau saudara ikuti saya, maka saudara akan setuju dengan saya. Bahwa banyaknya pengetahuan dapat membuat kita semakin bingung dan lumpuh bahkan. Dibutuhkan hikmat untuk dapat memahami pengetahuan yang tepat untuk diterapkan dalam situasi yang tepat. Setuju? Makin banyak tahu, makin pusing. Nah sekarang, apakah permintaan kita selama ini salah atau tepat ya? Nah saya mau tanya. Saudara sedang lagi ngalamin, ini muka-mukanya muka-muka padang gurun soalnya nih. Ini muka-muka padang gurun masalahnya. Nah kalau saudara sedang lagi dibawa ke musim itu, nah saya mau tanya apa yang saudara sedang doakan? Tadi, kalau saudara sedang dibawa ke mujizat pemeliharaan, jelas ya di sini ya. Di mana
di mana kerja keras kayak apapun dia tetap segitu tuh gimana? Ngotot makin ngotot. Enggak nambah. Nah sekarang kalau saudara sedang tapi enggak nambah-nambah. Saudara tambah doa supaya nambah. Enggak juga Mungkin saudara bilang kayak kurang iman, tambahkan iman sedikit. Enggak juga ngubah tetap aja segitu. Makanya tadi saya katakan, kalau saudara jadi janda Sarfat itu, buat saya itu enggak enak loh. Itu kalau saya, tante, kalau nyedok yang terakhir, itu kalau orang Cirebon bilang eman-eman. Enggak tahu, orang Bandung tahu enggak itu. Disayang-sayang, nanti besok cukup enggak ya? Jangan-jangan kalau saya ambil nanti habis. Itu kan sport jantung terus loh saudara. Coba tempatkan dirimu kalau saudara lagi ngalami janda Sarfat. Enggak nambah loh. Tuhan bilang enggak akan habis. Tapi yang nyebelin harusnya nambah dong. Itu cuma segitu aja loh waktu dicedok. Itu pasti saudara akan bingung. Besok habis enggak ya? Enak enggak? Nyaman atau tidak? Tidak menurut saya. Lebih nyaman kalau kita ngalami mujizat pelipat gandaan. Karena dari yang kecil jadi banyak limpah-limpah. Terus buka rekening, nambah lagi, nambah lagi, nambah terus. Siapa yang tidak menginginkan seperti pengalaman Ishak? Dia kaya, makin lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Itu yang dialami dan itu yang dirindukan oleh banyak orang Kristen. Itu namanya mujizat. Betul nggak kita bilang? Itu tuh mujizat. Saya mau bilang, berani bilang kalau Tuhan melihara hidupmu juga itu bukan mujizat? Saya yakin Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya buat jemaat di tempat ini. Sehingga kita tidak bersungut-sungut, kita tidak kecewa sama Tuhan. Karena kita tahu ada alasan dari semua pengalaman yang sedang diizinkan dalam hidup kita. Oke? Nah sekarang, itu sebabnya saya katakan di sini, apakah permintaan kita ini salah atau tepat? Di waktu yang lagi hari ini, saudara lagi apa yang saudara minta? Minta mujizat. Kalau janda itu minta mujizat, dijawab enggak? Kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ditambah enggak? Tapi aku jamin gak akan pernah habis. Dipakai sebanyak apapun, enggak akan bisa habis, tapi catatannya enggak akan nambah. Jadi permintaan saudara bukan salah atau benar. Sudah tepat atau belum? Nah pertanyaannya, apa sih permintaan kita yang paling tepat sama Tuhan di situasi ini? Menurut saya adalah mintalah hikmat. Karena hikmat itu lebih penting dari mujizat. Saudara belajar sesuatu? Yakobus pasal yang pertama ayat 5-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya. Apa saudara? Kepada Allah. Saudara setuju enggak? Untuk kita tahu di musim apa, di waktu kita berada, di season apa kita berada, itu butuh hikmat? Itu bukan pengetahuan saudara. Itu butuh hikmat. Oh saya lagi ada di musim ini. Kalau saudara tahu, saudara jadi tahu bagaimana berespon dengan tepat. Bukan cuma benar. Oke. Hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi ternyata kebutuhan kita yang paling mendesak bukan mujizatnya. Bukan keadaan berubahnya. Tapi hikmat untuk membuat kita jadi sadar. Di waktu apa saat ini saya sedang berada. Di dalam terjemahan The Message digunakan kata, if you don't know what you are doing, pray to the Father. He loves to help, you will get His help. Apa His help itu? Hikmat. Catatan saya buat saudara, ada 2 syarat mengalami hikmat Allah. Meminta dengan iman. Saya mau tanya, sudah minta belum? Kalau dilihat dari mintanya yang lain seringkali. Sudah minta hikmat gak sama Tuhan? Terus saudara bilang gini, sudah. Sudah minta dengan iman belum? Karena Tuhan janji, kalau kamu kekurangan hikmat, minta sama saya. Asal kamu minta dengan iman, aku pasti kasih. Dan ketika Tuhan beri hikmatnya, kita jadi sadar di mana
kita sedang berada. Oke, saudara belajar sesuatu? Nah itu sebabnya bagian kita bertanya dan bagian Tuhan menjawab. Bagian kita bertanya. Di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan janji saudara, mujizat mungkin dia gak akan kasih sama dirimu. Tapi saya pastikan di dalam nama Yesus dia pasti kasih hikmat buat hidupmu. Mungkin saudara bilang gini, Tuhan aku minta mujizat. Tuhan bilang, kalau itu aku tahan. Saya desak Tuhan dengan doa puasa saya. Supaya mujizat terjadi. Tuhan bilang, udahlah hentikan puasamu. Itu tidak akan mengubah keputusanku. Kita minta semua yang lain, kita minta semua yang lain. Padahal Tuhan bilang, catatannya, kalau minta hikmat, Tuhan tuh tidak pernah pelit. Tidak pernah hitungan. Sayangnya ada banyak orang Kristen tidak pernah menghargai hikmat. Kita lebih menghargai uang, kita lebih menghargai fasilitas, kita lebih menghargai kelimpahan. Padahal yang lebih bernilai dari semua itu adalah hikmat. Karena tanpa hikmat, kita jadi nggak tahu di musim apa kita sedang berada. Kalau kita nggak sedang tahu di musim apa kita sedang berada, itu namanya kita sedang tersesat. Di waktu apa kita sedang berada saat ini? Waktu bertobatkah? Atau waktu bertahan? Ada banyak orang harusnya adalah harus bertobat, tapi malah bertahan. Salah nggak itu? Selanjutnya, bersabar atau melangkah? Bisa enggak, itu musim, dengar kata saya, bisa enggak sebenarnya saat ini adalah saat di mana saudara harus melangkah. Tapi saudara masih memahami, oh ini waktunya bersabar kok. Salah juga. Jelas saudara? Selanjutnya, bagaimana dengan apakah Tuhan ingin kita diam atau menyerang? Terus, apakah Tuhan ingin ini waktu istirahat? Atau ini waktunya bekerja? Ini buat yang workaholic harus bertobat. Sorry. Sabat itu ditentukan sebagai waktu istirahat. Begitu engkau kerja, itu konsekuensinya hukuman mati loh. Itu perjanjian lama, terima kasih buat kita di perjanjian baru. Tapi saya mau tanya, prinsip apa yang kita tarik dari itu? Tuhan ingin kita disiplin dengan waktu yang tepat. Betul gak itu? Itu prinsipnya. Tuhan bilang, tolong please gak boleh kerja apa-apa. Rest, 1 hari. Ditetapkan untuk kamu diem, gak ngapa-ngapain. Berani ngapa-ngapain, awas. Itu sampai Tuhan tuh sampai serius gini. Karena kita ini pengen ngapa-ngapain terus masalahnya. Sampai Tuhan lu keras, diem, gak boleh ngapa-ngapain. Itu saya mau tanya, gak mudah loh. Tapi jangan khawatir. Ketika hari Sabat usai, justru kalau saudara diem, Tuhan suruh kau kerja. Saudara belajar sesuatu gak ini maksudnya? Nah artinya Tuhan itu konsekuen dengan waktu yang dia tetapkan. Dan Tuhan mau kita fokus di waktu itu. Jelas saudara? Jadi waktu itu benar-benar penting buat Tuhan. Nah kenapa saya pilih gambar ini? Runtuhnya tembok Yeriko. Ini WL tolong ya. Saya berharap UCC WL-nya gak kayak gini. Itu saya banyak di gereja itu WL bilang gini. Ayo mari kita bersorak-sorai. Karena dengan sorak-sorai maka tembok Yeriko itu dirobohkan. Itu ngawur gak pernah baca Alkitab. Untuk robohnya tembok itu butuh 7 hari ketaatan. Tuhan suruh 6 hari lamanya, dengar ya, 6 hari lamanya putari kota itu dan gak boleh ngomong apapun. Dan setiap hari cukup sekali, gak boleh lebih. Putar sekali, selesai balik ke perkemahan. Besok putar sekali, gak boleh diem, gak boleh bersuara, diam. Saya mau tanya, itu kalau waktu Tuhan suruh diam, terus dia teriak-teriak, tembok itu roboh tidak? Karena gak sabar kan? Oh ini teriak aja hari ini, sorak-sorak tiup sangkakala semua.
Nggak ada apa-apa, nggak ada mujizat. Goyang aja enggak. Artinya ada masanya untuk diam, ada masanya bersorak. Jelas di sini? Kembali, kebenaran itu harus diletakkan di waktu yang tepat. Saya tutup dengan ini. Cerita Yusuf. Saudara berani bilang bahwa waktu Yusuf di penjara itu waktu yang tidak indah? Kalau dari kacamata kenyamanan, itu waktu yang sangat tidak indah. Tapi sadarkah saudara, setiap waktu itu indah. Kalau dia sedang ada dalam penjara oleh karena fitnahan istri Potifar, dia beriman sehebat apapun, dia tidak akan mengeluarkan dia dari penjara. Masa itu masa Yusuf direndahkan. Nah itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, karena itu, apa saudara? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Nyanya siapa? Yang ninggikan kita sebetulnya diri kita atau siapa? Tuhan. Ayat ini bilang, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Apa yang saya mau coba sampaikan? Kalau engkau sedang melewati satu waktu di mana direndahkan, jangan pernah berharap ada peninggian. Kita ini ketika lagi melewati masa perendahan, berontak, enggak terima. Justru itu jadi salah. Lewatin. Nanti nggak butuh didoain, kalau ada waktunya ditinggiin. Jelas gak saudara? Kalau waktunya udah tiba, kata Tuhan, ini waktunya. Nggak butuh didoain, nggak perlu puasa, nggak perlu. Kalau waktunya sudah tiba, engkau akan ditinggikannya. Nah hari ini saya banyak orang menemukan orang-orang yang sedang melewati proses peremukan. Proses didikan. Kita nggak terima. Waktu orang remehin kita. Kita marah. Kita nggak rela. Muka saya taruh di mana? Muka itu nggak akan pernah bisa dipindahkan kemanapun. Percayalah itu. Ayat ini berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Supaya ia meninggikan kalian kalau sudah waktunya. Jadi ada waktu perendahan, ada waktu peninggian. Nah di mana saudara sedang berada? Kalau saudara sedang ada di dalam sebuah masa perendahan, kayaknya semua orang hina kita. Dan memang itu diizinkan Tuhan, terus gimana? Ketidakrelaan itu berarti unsur kesombongan. Dan Tuhan tidak akan pernah bisa meninggikan orang yang masih sombong. Bagaimana dengan terjemahan bahasa Inggris The Message? Kita baca sama-sama, suaranya keras. Menurut saya terjemahan The Message lebih keren. Ada penekanan kata yang keren. Siap? 1, 2, 3. So, and God's strong hand is on you. He will promote you at the right time. Sekali lagi dong, suaranya lebih keras. Ini suara orang yang habis puasa 3 hari 3 malam kayaknya. Come on. Suaranya lebih keras. Ya siap? 1, 2, 3. So, be content with and God's strong hand. He will promote you. Kata kuncinya di will. Kalau belum will, nggak akan ada promote. Hari ini, bukankah yang saya sampaikan kabar baik? Di musim apa saudara sedang berada? Membuat saudara tahu tindakan yang tepat yang Tuhan inginkan untuk kau lakukan. Selamat melewati masa peremukan.
Karena kalau udah selesai, pasti kita akan ditinggikan pada waktunya. Ayo berdiri semua. Berdiri semua.